Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan konsep dasar matematika di sekolah dasar. Untuk saat ini kita akan belajar terkait dengan konsep angka dan bilangan. Perlu kalian ketahui bahwa angka sama bilangan itu ternyata dua hal yang berbeda yang sering kita anggap sama ya, padahal angka terkait dengan penulisan, terkadang ada yang namanya angka Arab, Romawi, Mesir, ataupun Babylon. Kemudian terkait dengan angka ini termasuk di lambang atau notasinya. Sedangkan bilangan itu adalah merupakan hasil dari pencacahan ya, atau menghitung, maka kita akan bisa menemukan bilangan berapa. Nah, bilangan ini banyak sekali contohnya, ada real, rasional, dan rasional. Terkait dengan bilangan dan angka akan diterangkan sebagai berikut. Pada bab 2 sistem bilangan dan operasi bilangan dan terkait dengan judul bilangan dan angka, ini kami perlu sampaikan terkait dengan internalisasi nilai-nilai Islam. Ternyata di dalam Al-Quran sudah banyak sekali ya ayat yang membahas terkait dengan bilangan. Nah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa surat dan ayat ya. Yang pertama terkait dengan surat Al-Ikhlas. Nah, di surat Al-Ikhlas, nah itu ada Isa, ini artinya ahadun, satu ya. Kemudian di surat Yusuf, di situ ada bilangan 11. Kemudian di surat As-Saffat ada 100. Di surat Al-Baqarah ada 7, kemudian ada 100. Ya, ini semua menunjukkan bahwa agama kita sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan ya, salah satunya terkait dengan ilmu matematika. Nah, di dalam surat An-Nisa terdapat juga di situ adalah bilangan-bilangan yang bentuknya pecahan ya. Nah, terkait dengan warisan ya, atau ilmu mawaris atau faraid kalau kita kenal. Oke, tadi sudah disampaikan ayat-ayat yang terkait. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi konsep bilangan dan angka. Nah, bilangan sama angka itu beda ya. Jadi ketika orang itu mengatakan misalnya 1 ya, 2, 3 kayak gitu ya misalnya. Nah, ketika dia itu mengatakan 1 itu adalah hasil dari menghitung, maka itu dikatakan bilangan. Tetapi ketika kita sajikan dalam bentuk tulisan, nah ini namanya angka ya gitu. Nah, kadang-kadang kita menemukan guru atau siapa ya yang mempunyai pendapat bahwa bilangan sama angka itu ya sama, enggak usah diperdebatkan kayak gitu. Nah, karena ini kita bicara konsep, maka konsepnya berbeda ya. Maka terkadang itu ketika angka itu dikaitkan sama asal mulanya, misalnya angka Arab, kemudian angka Romawi gitu. Ya, misalnya angka Romawi ya. Tapi ketika dikatakan bilangan itu adalah hasil dari proses menghitung. Jadi membilang gitu loh, menghitung. Dan bilangan itu bersifat abstrak ya atau ide, tetapi ketika sudah disajikan dalam bentuk tulisan atau lambang atau notasi itu disebut dengan angka. Sudah jelas ya? Nah, kemudian jenis-jenis angka di sini ini masih angka ya. Nah, itu tadi sudah disebutkan di awal, ada angka Romawi, ada angka Arab gitu ya. Nah, yang sering kita pakai itu angka Arab. Sekarang kita ke bilangan. Bilangan itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah bilangan real.
Nah, sebenarnya di bilangan itu kayak mempunyai seperti peta konsep ya, mana yang lebih umum, lebih katakanlah lebih besar cakupannya, semakin kecil semakin kecil. Nah, sekarang ini kita coba jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah real, biasanya ditulis dengan huruf R ya, huruf R gitu. Masih ingat ketika kalian membuat himpunan bilangan real ya, misalnya di X, di mana X adalah anggota bilangan real. Nah, penulisan himpunan dalam bentuk notasi ya. Nah, di dalam bilangan real itu kalau kita buat ya definisi, artinya ini suatu bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Nah, ternyata real itu punya rasional dan irasional ya. Nah, di mana kalau dibuat garis bilangan ya, ini sangat kompleks sekali di sini. Yang namanya real itu kan nyata ya, oke benar. Jadi bendanya itu nyata. Nah, nanti mungkin kita akan ketemu yang namanya imajiner ya, lawannya real itu ya bilangan imajiner. Ya. Bilangan real ini cakupannya sangat luas ya. Di dalamnya terdapat bilangan pecahan, terdapat bilangan bulat, bilangan genap, bilangan asli, cacat, dan sebagainya. Nah, sekarang ke bilangan asli ya. Bilangan asli itu bilangan bulat positif. Dimulai dari angka 1. Biasanya ketika kita mengajari anak ya, katakanlah anak kecil atau bayi itu justru yang diajarkan dulu adalah bilangan asli. Kemudian pada kurikulum ketika dia masih kelas rendah itu cenderung kelas 1, 2 ya, itu pengenalan bilangan asli. Nah, di dalam bilangan asli ini ada beberapa sifat ya. Nah, ini bilangan asli adalah kalau dikatakan definisinya ya, adalah bilangan pertama yang dikembangkan dan terutama digunakan pada suatu waktu untuk menghitung. Oke, kita ke aksioma. Aksioma itu seperti apa ya istilahnya? Pendapat tapi perlu pendapat yang bisa dibuktikan. Nah, itu namanya aksioma. Misalnya yang nomor 1, aksioma 1 atau aksioma Peano. N dari kata natural itu ya, adalah bilangan asli. 1 itu bilangan asli. Ya. Kemudian untuk setiap N, anggota N, ada himpunan lain N tunggal yang disebut sebagai pengikut N. Artinya gini, di dalam bilangan asli itu kan gini, dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya, 5. Nah, ini itu adalah bilangan asli. Ya. Asli. Kemudian, ketika kita ambil 3, nah ini berarti N ya, N, bagian dari bilangan asli, ya, ini anggota, maka akan terdapat N, 1N, berarti ini 4, yang mengikuti bilangan N, kayak gitu ya, anggota lain N. Nah, ini kayak gitu, dia akan mengikuti terus, itu sampai apa, makanya bilangan asli di sini dia tidak akan terbatas. Ya, di sebelah istilahnya sebelah kanannya itu kan bilangannya nggak terbatas. Itu maksud dari pernyataan itu. Kemudian terkait sama yang aksioma kedua ya. Untuk N anggota N kecil tadi misalnya kita ambil itu 3, itu kan N kecil, maka ada N yang mengikuti 4 misalnya. Tapi ini tuh tidak sama dengan 1. Misalnya N yang mengikuti ya, itu nggak akan 1. Jadi misalnya kita ambil 1 aja lah gitu ya. Ini N, bagian dari N besar. Ada N yang mengikuti 1. Nah ini kan 2 kan, dia bukan 1. Ya betul, karena ini 1 paling rendah. Jadi semakin ke sana itu semakin jauh dari angka 1. Dan yang D,
ketika ada dua buah M sama N, misalnya ini M ya, 2 sama 4. Nah, maka ada yang ini ya, jika yang mengikuti itu, ini kan mengikuti ya, bilangan yang mengikuti, itu antara M sama N sama, maka M sama N itu juga sama. Nah, ini kita harus memahaminya secara dibolak-balik pikirannya ya. Jadi gini, misalnya ada dua buah bilangan asli. Katakanlah di sini misalnya ini ada 5, ini ada 6, sini ya ini 7. Nah, ketika kita mengambil 5 sama 7, apapun itu ya. Nah, ternyata ada bilangan yang mengikuti. 5 kan yang mengikuti kan 6, 7 yang mengikuti 8. Nah, kalau 5 sama 7 itu berbeda, maka yang mengikuti juga berbeda. Tetapi kalau ada dua buah bilangan kok yang angka yang mengikuti itu sama, berarti dua bilangan itu sama gitu maksudnya. Misalnya kok ini 5 sama 7, nah kita ambil misalnya ini kalau bentuknya tidak angka ya, M sama N. Kalau ini misalnya yang mengikuti itu adalah ini sama, kemudian ini juga sama ini, ya udah berarti N-nya sama dengan M. Itu seperti itu. Terus, untuk setiap subhimpunan K anggota N dengan sifat satu anggota K, jika K anggota K, maka K bintang anggota K, maka K sama dengan N. Ini kan ada sebuah bilangan bagian ya. Ini kan bagian dari bilangan asli. Kemudian ada satu, itu bilangan dari K. K itu bilangan dari K besar. Jadi ini bagiannya. Ini satu juga ada di sini ya. Maka ada yang mengikuti pasti juga anggota dari K. Gitu. Nah, maka dikatakan bahwa K itu sama dengan N ya, karena ini kan himpunan bagian ya, maka dia juga bisa sama dengan N. Nah, ini ada penjelasannya di bagian bawah ya. Nah, itu kalau masih belum paham ada itu. Jadi yang kelima ini ceritanya bagian dari N yang memenuhi sifat itu, maka N itu sendiri. Sekarang kita bawa ke sifat aljabar bilangan asli ya. Bilangan asli ini, perhatikan, masih ini di kelas rendah biasanya. Ada yang pertama asosiatif. Asosiatif itu pindah kurung ya. Pindah kurung. Jadi kalau di dalam bilangan asli, misalnya ada M, N, sama P, 3 bilangan asli, itu kok ditambahkan, maka ini ketika di kurung sini, itu akan sama dengan jika kurungnya dipindah. Itu sifat yang pertama. Yang kedua komutatif ya. Jadi di sini kalau ada bilangan 2 anggota asli, maka ini ditambah juga akan sama dengan ini istilahnya, ini kan pindah kurung, kalau ini pindah posisi gitu ya, bahasa gampangnya ya. Jadi pindah posisi, kalau M tambah N itu akan sama dengan N tambah M. Ini bilangan asli. Contohnya gampang, 5 tambah 2 itu juga sama dengan 2 tambah 5. Sifat penghapusan untuk penjumlahan. Penghapusan ya, jika ada M, nah kamu mesti ini berpikirnya ini dihilangkan gitu, ya nggak boleh. Penghapusan yang dimaksud asalnya gini, M tambah B itu kan sama dengan N tambah P, P ya. Kemudian ini M tambah P kurang P itu juga sama dengan N tambah P kurang P. M sama dengan N, nah itu harus kayak gitu. Identitas perkalian, artinya gini, identitas perkaliannya itu berapa? 1 ya, mempunyai. Kenapa? Karena ketika ada 5 kali 1 itu artinya 5 itu sendiri, itu identitas. 1 kali 6 sama dengan 6. Terus kalau asosiatif perkalian di dalam bilangan asli juga berlaku ya. Jadi ketika ada misalnya M kali N, ini pindah kurung juga akan hasilnya sama. Kalau komutatif untuk perkalian juga bisa, selama ini bilangannya asli.
Penghapusan ini juga bisa ya. Kalau penghapusan perkalian itu gini. M kali P sama dengan N kali P. Maka ini dibagi P, ini dibagi P. Akhirnya M sama dengan N. Begitu. Kemudian ketika distribusi perkalian dan penjumlahan, maka bisa diperoleh, nah ini ya, kalikan ini, jadi PM ditambah, ini kalikan ini, PM. Nah, itu adalah sifat-sifat dari bilangan asli. Dengan adanya sifat asosiatif untuk penjumlahan, operasi penjumlahan dapat diperluas untuk lebih dari 2 bilangan. Nah, ini sebagai contoh. Kalau 3 bilangan, nah ini, tanpa menimbulkan makna ganda, tentu saja operasi penjumlahan ini dapat diperluas sebanyak bilangan tertentu. Demikian juga untuk perkalian ya. Jadi kalau tadi MN tambah P ya sama dengan berarti P tambah N tambah M. Nah, ini Kak, contohnya kayak itu. Sekarang sifat urutan bilangan asli. Di dalam urutan itu kan ada kurang dari, lebih dari, sama-sama dengan ya. Nah, di sini ada sifat trikotomi. Trikotomi itu apa ya ini? 1, 2, 3. Jadi di dalam bilangan asli itu misalnya kita ada 5. Pasti 5 itu lebih besar dari 4. Pasti 5 itu kecil daripada 6. Bahkan 5 itu sama dengan 5 sendiri. Nah, seperti ini. Transisi itu kalau ada M kok kurang dari N, ini nyambung ke sini ya. N kurang dari P, maka berarti ini M kurang dari P. Itu sifat. Kemudian sifat monoton untuk penjumlahan, ketika ada kurang dari, dan ini ditambahkan P, maka ini juga ditambahkan P. Sama monoton perkalian ketika ada M kurang dari N, tapi ini kita kalikan dengan P, ini kalikan dengan P, maka juga berlaku. Sifat 3 dan 4 itu merupakan operasi penjumlahan, sifat 4 operasi perkalian. Ya. Nah, untuk P kurang dari 0 itu kan tidak masuk dalam bilangan asli ya. Oke, kita lanjut ke bagian sebentar, ini geser. Definisi ya. Ini definisi di sini yang dimaksud definisi bilangan asli ya. Jadi ketika ada dua buah bilangan asli M sama N, maka kalau ada M itu lebih dari N, maka jika M kurang dari N, ya kan? Kemudian di sini ada apa namanya, M kurang dari sama dengan N, atau M ini, nah ini kalau ini ya, berarti ini kurang, ini sama dengan. Tapi karena ini lebih, berarti ini lebih, ini sama dengan, kayak gitu. Ya, ini definisinya. Lanjut ke bilangan bulat. Bilangan bulat di situ ada bilangan negatif, bilangan nol, bilangan bulat positif ya. Ingat, negatif, positif, jangan minus ya. Kalau minus salah. Nah, di sini ketika ada pecahan, apakah termasuk bilangan bulat? Ayo. Bilangan pecahan itu termasuk bilangan bulat? Tidak. Iya, tidak ya. Nah, sekarang bilangan asli itu mempunyai kelemahan. Misalnya persamaan 3 tambah X sama dengan 2, itu kan tidak mempunyai bilangan asli. Jadi asal mulanya bilangan genap itu gini misalnya ya. 3 itu tambah berapa sih? Biar jadinya 2. Kalau kita kasih bilangan asli mulai 1, 2, 3, 4, 5, kan ini tidak akan ketemu jawabannya. Maka disinilah ada yang namanya bilangan bulat yang menyelesaikan ya. Jadi bilangan bulat itu akan mempunyai akan bisa dijadikan dalam sebuah jawaban yang di situ perhitungannya hanya mengikat terkait dengan bilangan asli. Nah, sekarang kalau di bilangan bulat itu lambangnya Z ya. Nah, sifat-sifatnya ada operasi jumlah kali dan sifat-sifat berikut ya. Dua operasi. Jadi misalnya asosiatif, kalau ini kan tadi bilangannya ini kan bulat ya. Bulat itu ya berarti bisa minus 2 juga masuk.
Nah ini kalau pindah kurung oke. Kalau dibolak-balik juga oke ya. Tapi ingat misalkan gini, 5 ditambah negatif 1. Nah, itu sama dengan ini biasanya kan kalian langsung ya, yang 1 maka sama dengan 1 tambah 5. Nah, ini salah. Ini tuh bukan operasi bilangan tapi ini adalah tanda bilangan. Jadi negatif 1 ya ditambah 5 kayak gitu. Identitas perjumlahan adalah 0 karena ketika bilangan ditambahkan 0 akan kembali ke dia sendiri. Inverse terhadap penjumlahan ada ya. Dia punya inverse kalau di bilangan bulat ya. Kemudian asosiatif perkalian tinggal pindah kurung sama. Untuk komutatif juga akan sama. Identitasnya ketika perkalian itu 1. Ya ini bulat. Pada bilangan bulat setiap unsur mempunyai inverse terhadap penjumlahan tetapi tidak mempunyai inverse terhadap perkalian kecuali 1 ya, betul ya. Nah, sekarang sifat urutan ya. Jadi jika sebuah P itu bilangan bulat positif ya, untuk setiap bulat berlaku 1 atau 2 kemungkinan berikut. Yang pertama, ketika ada A anggota P, A anggota dari 0 maka negatif A anggota dari P. Ya. Jadi ini misalnya ada sebuah bilangan ya, ini diambillah P. Kalau A bagian dari P, A bagian dari 0, maka negatif A juga bagian dari P. Karena ini positif, 0, dan negatif. Kayak gitu. Terus jika A, B di P, maka A ditambah B juga di P. Ya, benar. Ini P adalah semesta pembicaraan ya. Nah, kita langsung aja ke bilangan bulat ya. Disebut A kurang B itu jika, nah ini, B min A di P. Kemudian ketika ini 0 kurang A lebih dari 0 maka A min 0 sama dengan A. Nah, di dalam definisi bilangan bulat untuk dua buah bilangan bulat AB itu akan terdapat harus mempunyai 1. Ketika A itu kurang dari B atau A sama dengan B atau A lebih dari B. Ya, harus bisa 1. Tidak ada dua buah bilangan itu memenuhi tiga-tiganya, tidak mungkin. Hanya 1. Nah, jika berlaku A kurang B, nah ini terus mbok tambahke, maka tandanya ini nggak akan berubah kalau dia bilangan bulat yang positif ya, yang C-nya positif. Nah, sedangkan yang di sini 0 itu kurang dari C ya, di sini A kurang dari B, 0 kurang dari C, maka C ini kan karena kurang berarti ini kan menunjukkan negatif. Nah, maka C kali A ya dikalikan C kali A itu kurang dari C kali B. Ya, lanjut, selain tanda kurang maka ada tanda lebih ya, ini sudah. Sekarang bilangan genap tahu rumusnya adalah 2n ya. Jangan sampai tidak paham rumus 2n. Ganjil 2n min 1 kok bisa? Ya, 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 ganjil. 2 kali 4 kurangi 1 berarti 7 juga ganjil ya. Prima itu adalah suatu bilangan yang dimulai dari 2 dan hanya dapat dibagi oleh bilangan itu sendiri. Nah, ini mengulang ya. Jadi faktornya itu cuma A1 dan angka itu sendiri. Misalnya 2 itu dari 1 kali 2. 3. 1 kali 3. Mengapa 9 tidak? Karena ada 1 kali 9. Kemudian ada 3 kali 3. Nah, ini kan dua perkalian. Tapi kalau ini 1 maka dikatakan prima. Kemudian yang komposit ya. Komposit itu ya selain prima. Bilangan yang lain. Komposit itu biasanya selain prima. Ya. Kemudian cacah dimulai dari angka 0. Pecahan ketika dia bisa dikatakan dalam bentuk A per B. Ya, kemudian A-nya itu pembilang, B-nya itu penyebut. A dan B anggota dari B serta B-nya tidak boleh 0. B itu berarti yang ya ini ya. Penyebutnya tidak boleh dari 0.
Bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan apapun yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B itu anggota B serta B tidak sama dengan 0. Tapi B ini nggak boleh sama dengan 0 ya. Nah, gabungan bilangan bulat dan bilangan pecahan itu bisa dikatakan sebagai bilangan rasional. Ya. Misalnya negatif ini apa? Loh ini kan bulat, berarti masuk. Ini pecahan, masuk. Ini akar 4 berapa sih? 2 ya, berarti rasional ya. Nah, sekarang kalau irasional, berarti ya dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Misalnya di sini dikatakan akar 2, akar 3, atau pi. Ya, kalau pi dalam bentuk pecahan 3 koma ini banyak ya, sangat panjang, itu termasuk irasional. Bilangan khayal itu sama dengan imajiner. Jadi misalnya ada real, itu ya lawannya imajiner ya. Ketika dikatakan real itu katakanlah 4, negatif 5. Kalau imajiner itu berarti berapa? Akar negatif 5 kan tidak ada. Akar negatif 2 juga tidak ada ya. Jadi ini bilangan khayal. Biasanya ada perkuliahan sendiri terkait sama itu ya, kalau untuk masuk di matematika mungkin. Kompleks itu ya gabungan antara real dan lain. Misalnya gini, 2 ditambah akar negatif 2. Nah, ini 2 itu kan real. Ini adalah imajiner. Maka kumpulan dari real dan imajiner itu membentuk bilangan kompleks. Nah, sekarang perbedaannya antara rasional dan irasional. Kalau rasional itu dapat dibuat yang biasa. Kemudian kalau dibentuk dengan kalkulator katakanlah ya, misalnya 1/7. Nah, ini nanti akan ada pengulangan 1425857, 1425857. Nah, ketika ada pengulangan seperti ini, maka dia dikatakan rasional. Atau ciri-cirinya bisa dijadikan apa ya istilahnya? Desimal ya. Ya. Kemudian bilangan irasional itu tadi kalau tadi itu rasional ya. Sekarang kalau irasional itu tidak dapat ditulis pecahan biasa. Jika diketahui dalam pecahan desimal merupakan desimal tak terbatas. Jadi ketika akar 2, akar 3 kamu itu kalkulator. Nanti ini tidak akan pernah ketemu pola angka yang sama. Bilangan irasional ditulis dalam bentuk akar, biasanya dalam bentuk akar 2, akar 3, dan seterusnya ya. Nah, oke, saya kira itu saja untuk perkuliahan kali ini. Silakan kalian kalau masih belum paham bisa dibaca lagi dan didukung dengan sumber referensi yang lain, baik dari jurnal, ataupun dari buku, ataupun dari internet ya, web, dan lain-lain. Adapun untuk latihan kali ini, kalian buatlah peta konsep yang di situ terkait macam-macam bilangan. Jadi kayak gambar ya, atau bentuknya peta terserah. Mau kamu buat pola kayak gunung, piramid, atau mungkin pohon atau apa, ya terserah yang menarik dan seefektif mungkin ya. Kayak gitu. Nanti ditulislah itu bilangan-bilangan apa sih saja yang ada, dan sambil yang namanya peta konsep ya, berarti kan itu saling terkait nanti di gambar petanya, katakanlah konsepnya gitu. Nah, nanti tugas itu silakan kalian gambar, kemudian boleh difoto, dibuat PDF juga boleh, diupload di SIM ya sesuai dengan tanggal yang tertera untuk akhir pengumpulan. Oke, saya kira itu saja. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di WA Group. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.